Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan pembicaraan mengenai manajemen rantai pasokan, secara lebih spesifik mengenai logistik dan distribusi. Nah, kesannya mirip ya, bahkan mungkin hampir sama, tapi dalam bahasan kita membaginya menjadi dua. Kalau logistik itu lebih ke belakang, dalam artian mengupayakan barang-barang dari supplier, dari pemasok, sampai kepada perusahaan kita. Kalau distribusi, itu pengiriman dari pabrik, dari perusahaan kita, ke retailer sampai ke tangan konsumen. Nah, yang pertama tentang manajemen logistik, ini tujuannya untuk mencapai operasi perusahaan, pengelolaan perusahaan yang efisien dengan cara mengintegrasikan semua pengadaan barang. Jadi ketika kita mencari bahan baku dari pemasok, itu tentunya bahan bakunya kan tidak hanya satu, pemasoknya juga tidak hanya satu. Itu semuanya diintegrasikan. Kemudian tidak hanya pengadaan barang, tapi juga pengiriman barang. Pergerakan barang dari pemasok hingga ke pabrik kita itu juga kita integrasikan. Kemudian juga kita satukan aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Penyimpanan barang persediaan di gudang misalkan. Nah, kegiatan ini cukup menyita waktu dan biaya dan upaya, maka seringkali kegiatan logistik ini di-outsource-kan, dialihdayakan. Misalkan kita kontrak dengan UPS misalkan. UPS ini suatu perusahaan di Amerika yang ya dulu awalnya mirip-mirip seperti JNE misalkan ya, atau Tiki. Tapi lama-lama dia berkembang tidak hanya pengiriman barang, tapi ke logistik karena sifatnya lebih holistik, sifatnya lebih menyeluruh. Dia juga menyediakan kontainer-kontainer truk yang berisi mesin pendingin misalkan, sehingga ketika harus mengambil barang yang tersimpan dalam kondisi dingin dia bisa akomodasi. Dia juga punya gudang-gudang yang bisa menyimpan barang-barang tersebut dan juga punya armada sampai pesawat terbang misalkan yang bisa digunakan untuk mengantarkan bahan baku kita. Kemudian kalau kita punya kemampuan logistik yang bagus, maka ini akan menjadi keuntungan bagi kita karena memberikan keunggulan bersaing. Caranya dengan mengurangi biaya dan meningkatkan customer service. Dan akhirnya pelanggan akan lebih puas. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengirim barang. Yang pertama dengan truk. Nah, sebagian besar barang-barang yang dimanufaktur, barang-barang produksi itu dikirim pakai truk, sehingga Anda bisa lihat di jalan itu banyak sekali truk-truk yang bergerak mengantarkan berbagai macam barang dari produsen ke konsumen maupun dari pemasok ke produsennya. Nah, keuntungan adanya armada truk ini adalah fleksibilitasnya. Kita bisa dengan mudah mengalihkan pengiriman barang. Atau dia bisa langsung dikirim ke daerah-daerah yang agak terpencil misalkan. Itu lebih mudah, lebih fleksibel. Beda dengan kereta api. Kalau kereta api ini kan terbatas jalurnya gitu kan, ya bisanya yang melalui jalur yang terlewati rel kereta api. Nanti kalau di luar itu berarti harus dipindahkan lagi ke truk misalkan. Keunggulan kereta api itu dia mampu membawa beban yang besar. Barang-barang yang banyak bisa terbawa di situ karena deretan gerbongnya bisa panjang sekali. Namun memang tidak fleksibel, tapi ada keuntungan juga, satu kontainer, satu gerbong, itu bisa digunakan bersama beberapa perusahaan. Namanya piggybacking. Jadi nyewa bareng satu gerbong untuk beberapa perusahaan mengirimkan jarak jauh dengan kecepatan yang relatif lebih tinggi. Kemudian yang berikut, pakai angkutan udara.
Nah, angkutan darat tentunya lebih cepat, jauh lebih cepat, dan juga cukup fleksibel. Ketika tiba-tiba kita diminta mengirim barang, maka bisa dengan cepat sampai ke tangan konsumen lewat pesawat udara. Tapi memang untuk barang-barang yang sifatnya ringan. Kalau berat nanti biayanya terlalu tinggi. Kemudian pakai uh, air. Namanya kok waterway karena dia bisa lewat laut, tapi juga bisa lewat kanal-kanal. Seperti di Amsterdam itu kan banyak kanal-kanal yang menggantikan fungsi jalan, itu bisa dilewati oleh kapal. Nah, biasanya kapal ini membawa barang-barang yang sifatnya berukuran besar, tapi nilai tambahnya kecil. Kalau untuk elektronik nilai tambahnya besar, nah mungkin bisa pakai pesawat. Karena satu barang harganya tinggi, handphone misalkan harganya kecil pun eh, tinggi harganya, dan nilai tambahnya, keuntungannya juga tinggi. Tapi kalau membawa pasir misalkan atau semen, itu kan nilai tambahnya relatif lebih kecil. Nah, ini digunakan apabila yang lebih penting itu menghemat biaya daripada kecepatan. Kalau kecepatan pakai pesawat, tapi kalau yang lebih penting hemat biaya transportasi bisa pakai kapal, bisa pakai truk. Kemudian juga bisa pakai pipa. Seperti halnya ketika kita mengirim minyak, minyak lintas benua itu pakai pipa atau gas juga atau bahan-bahan kimia. Atau pakai multimodal, artinya berbagai alternatif pengiriman itu digunakan bersama-sama. Pertama pakai kapal sampai di pelabuhan, dari situ dari pelabuhan dikirim pakai kereta api. Setelah kereta api sampai di titik tertentu tidak bisa mencapai titik akhir, lantas dibawa pakai truk misalkan, itu multimodal. Nah, secara umum kalau mengirim barang eh, secara cepat itu tentu akan lebih mahal daripada pengiriman barang yang lebih lambat. Pakai kapal lebih murah daripada pakai pesawat misalnya. Kemudian kalau pengirimannya pakai metode yang cepat seperti pesawat, maka cenderung ukuran pengirimannya lebih kecil. Sedangkan kalau dia pengirimannya lambat, cenderung barang yang dikirim jumlahnya dan ukurannya lebih besar. Kemudian sekarang mengenai pergudangan. Nah, gudang ini memang akhirnya jatuhnya cukup mahal karena harus menyediakan lahan, harus menyediakan gedung, harus menyediakan misalkan harus didinginkan ya, harus ada cold storage-nya, harus ada satpam, ada lampu, AC, dan seterusnya. Tapi kalau seringkali, kalau kita tidak punya gudang, maka alternatifnya juga mungkin lebih mahal. Alternatif kemungkinan kita kehilangan kesempatan untuk berjualan barang karena kita tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dengan cepat misalkan. Atau kita harus pakai just in time yang kalau jumlah produksinya nggak terlalu banyak, bisa jadi malah jadi lebih mahal sistem yang kita gunakan. Nah, tujuan utama dari gudang tentunya untuk menyimpan barang, tapi juga ada beberapa fungsi lain yang dimanfaatkan dengan adanya gudang, yaitu untuk melakukan konsolidasi. Maksudnya konsolidasi barang atau bahan baku yang berasal dari berbagai tempat itu disatukan dulu. Lantas dimasukkan dalam satu truk, tapi sumbernya berbeda, ada masukkan dalam satu truk, dikirimkan kembali ke tempat yang lain. Atau break bulk. Misalkan kita ambil pasir dalam jumlah besar, disimpan di satu tempat, kemudian dibagi-bagi lagi menjadi ukuran yang lebih kecil, tadinya dalam truk besar, kemudian kita kirim dalam bentuk truk yang lebih kecil, kita kirimkan ke beberapa tempat yang berbeda, itu break bulking. Atau cross docking, gudang tapi tidak untuk menyimpan barang, hanya saja ada truk masuk dari Jakarta misalkan, masuk mampir di gudang, tapi langsung di ujung gudang yang lain sudah ada truk menunggu lagi yang akan mengirim barang ke Surabaya, misalkan seperti itu. Itu hanya cross docking, hanya lewat saja sebetulnya.
atau channel assembly. Bisa juga dia ketika barang datang, misalkan untuk UPS atau untuk perusahaan parcel gitu ya, pengirim barang, nanti dikumpulkan dulu di satu gudang dari lewat bandara, misalkan di bandara ada gudangnya, di bandara itu lantas dibagikan ada satu truk khusus yang mengirim barang ke Solo, ada satu truk yang mengirim barang ke Kebumen, ada lagi yang mengirim barang ke Magelang misalkan, itu untuk channel assembly. Bisa juga logistik itu dilakukan oleh pihak ketiga. Karena dengan melakukan ini, maka biaya juga akan bisa terkurangi, baik biaya bahan baku maupun biaya penyimpanan, dan bisa jadi meningkatkan kehandalan. Karena kalau kita adakan sendiri logistiknya malah bisa mahal, karena kita tidak spesialis di situ, kemudian pemanfaatan sarana transportasi mungkin juga kurang optimal. Kita punya 5 truk tapi tidak semuanya terpakai terus-menerus misalkan, itu jadi akhirnya jadi mahal juga. Kemudian perusahaan pihak ketiga yang mengelola logistik itu juga sekaligus seringkali menyiapkan gudang, kemudian mereka juga bisa menyediakan transportasi, mengurus juga masalah custom atau biaya cukai, dan bahkan ada juga yang bisa ikut merakit barangnya. Nah, yang berikutnya ini tentang distribusi, manajemen distribusi. Ini menyangkut pengiriman barang ke konsumen. Nah, di sini ada yang sifatnya rapid response. Dia tujuannya agar bisa memberikan respon dengan cepat. Ada yang tujuannya untuk memberikan pilihan barang yang lebih lengkap, dan bisa juga ada yang mengutamakan pada layanan. Dan dia akan sangat terbantu manajemen distribusi barang itu kalau fasilitasnya, sarana-sarana yang digunakan sebagai gudang, sebagai sarana untuk menyimpan barang, pengiriman barang, dan sebagainya itu lebih banyak. Itu akan meningkatkan kepuasan dan mempercepat proses. Dan nanti biaya juga akan menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Oke, itu secuplik tentang manajemen distribusi. Nanti tentang yang lebih teknis nanti bisa dilihat lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.